Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pertemuan syubhat menolak hadis wa raddu alaihi. Judul Ahadithul Iman wal Islami la yurabu fiha. Ahadithul Iman wal Islam la yurabu fiha. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuduhan bahwa hadis yang menerangkan tentang iman dan Islam terjadi idgham, terjadi kekacauan atau ketidaksinkronan antara satu dengan hadis lain. Ada kontradiksi di situ, saling bertabrakan. Amma ma'arad lahu min hadithi kada al-Islamu wal al-Islam al-Iman Islamul Iman wa za'amahu anna riwayatil lati dzakaraha fi qissatin wahidah fa mimma wahidatun layak min bul ujub layak min bul ajab wa min dzalladhi yashhalu anna haditha Jibril al-mashhur wa ghairu hadithi Talha bin Ubaidillah fi qissati ar-rajul alladhi ja'a min ahli Najd ta'ir ra'si yas'alu an syara'il Islam. Ada hadis yang seakan-akan menceritakan satu kisah yang sama tetapi redaksi dan esensinya berbeda. Nah, itu yang dipermasalahkan Syekh Mahmud Abu Royah. Hadis mengenai bahasannya mengenai iman dan Islam. Namun isi hadisnya seakan-akan berbeda, padahal dicurigai ini terjadi pada satu peristiwa yang sama. Ada satu peristiwa, kemudian yang meriwayatkan fulan si A ngomong begini, si B ngomong begitu. Nah, seakan-akan kan berbeda, padahal sumbernya terjadi dalam peristiwa yang sama. Itu duganya seperti itu. Bal manilladhi yashukku fi hadithi Jibril ghairi hadithi Abi Ayyub al-Ansari fi qissati rajulil ladzi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang rajul ini di hadisnya Abi Ayyub al-Ansari datang kepada Nabi, faqal dullani ala amalin yadinuni yudnini minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Dullani, tunjukkanlah kepadaku ala amalin, atas perilaku perbuatan yudni ini yang mendekatkan diriku minal jannati kepada surga, wa yuba'iduni dan menjauhkan diriku minan nari dari neraka. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah. Wa hadisu Abi Hurairah alladzi fihi anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Arabi suku Badui
atau suku pedalaman Arab datang kepada Nabi, faqal, ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku atas perbuatan tidak amil tubuh, ketika saya melakukannya dakhaltul jannata, maka saya akan masuk neraka, maka saya akan masuk surga. Jadi di sini ada hadis yang diriwayatkan, satu oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dua oleh Abu Hurairah, yang sama-sama menanyakan dullani ala amalin, kan gitu. Beritahu saya tentang satu perbuatan. Kemudian lanjutan hadisnya, yang satu mengatakan ar-rajul, Abu Ayyub Al-Ansari dalam riwayatnya mengatakan yang datang kepada Nabi itu seseorang, hanya gitu saja, tidak dispesifikkan seseorangnya itu siapa. Kemudian yang di hadisnya Abu Hurairah dispesifikkan secara spesifik, dikatakan A'rabi, suku pedalaman Arab, salah seorang dari suku pedalaman Arab datang kepada Nabi. Nah ini kan berbeda yang pertama. Kemudian redaksinya juga berbeda. Yang pertama, tunjukkan terhadap perbuatan yang mendekatkanku kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, jika saya melakukan perbuatan tersebut maka saya masuk surga, dan seterusnya hadisnya. Ini dicurigai terjadi pada satu peristiwa yang sama, namun periwayatannya kok berbeda gitu. Tuduhannya paham nggak? Paham kan? Yang satu menyatakan seseorang tanpa menyebut spesifiknya, yang satu menyatakan suku pedalaman Arab, seorang dari pedalaman Arab. Jadi kan secara spesifik. Tapi tidak dijelaskan secara lengkap. Cuma intinya gampang. Intinya potensi terjadinya riwayat ini bersumber pada satu peristiwa yang sama itu bisa, min qissatin wahidah bisa, atau min qissataini mukhtalifataini bisa. Dan itu masing-masing ulama ada yang berpendapat semacam itu. Kalaupun dari kisah wahidah itu juga ada takwilannya, ya masalah juga ada takwilannya. Itu paragraf selanjutnya juga suruh kita merujuk kepada kitab-kitab yang membahas masalah ini secara panjang lebar. Maka jawaban singkatnya semacam itu. Jadi sebagian ulama ada yang menyatakan ini memang qissah wahidah, ada yang menyatakan qissataini mukhtalifataini, ini dua peristiwa yang berbeda. Kalaupun dari kisah wahidah, ya tidak apa-apa. Adanya perbedaan redaksi, jika itu masih mengenai satu esensi makna yang sama, ya juga nggak apa-apa gitu. Sudah biasa itu terjadi. Satu mengatakan seseorang datang kepada Nabi, yang satu mengatakan lebih spesifik bahwa orang pedalaman dari Arab datang kepada Nabi. Yaitu kan tergantung pengetahuan atau informasi kita memandang orang yang datang kepada Nabi. Saya tidak tahu orang itu siapa, maka saya mengatakan seseorang datang kepada Nabi. Ketika saya tahu bahwa orang itu adalah informasi yang saya dapatkan, orang itu merupakan salah satu seorang dari pedalaman Arab, ya maka saya kabarkan itu. Jadi tidak masalah gitu. Paham ya? Udah ini. Oke, lanjut. Subjudul hadis angkah tuha bima ma'akan minal Qur'ani la tahrifa fihi. Ada hadis tentang baginda Nabi menikahkan angkah tuha, saya menikahkan perempuan ini bima ma'akan minal Qur'an, dengan mahar apa yang ada dalam dirimu minal Qur'an, dari hafalan Qur'an. Maharnya hafalan Qur'an. La tahrifa fihi, bahwa hadis tersebut tidak ada tahrif, tidak ada perubahan, tidak ada
penyelewengan. Tuduhannya. Oke. Fi sofhati thamaniyatin wasittina istashhada ala dararir riwayati bil makna. Mahmud Abu Roya menyatakan bahwa riwayat bil makna itu sangat mempunyai efek buruk. Kemudian beliau istishhad mendatangkan dalil dengan hadis angkah tuha bima ma'aka minal Quran ini. Seperti itu. Bi haditsil mar'atil lati ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aradat an tahiba nafsaha lahu. Hadis seorang perempuan yang datang kepada Nabi dan menghendaki memberikan dirinya, antahiba nafsaha, memberikan dirinya lahu kepada Nabi. Maksudnya menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi. Fa'a'radu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menolaknya. Fataqaddama rajulun faqala, kemudian datang salah seorang sahabat maju pada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, angkihniha." Wahai Rasul, nikahkanlah diriku sama dia. Walam yakun ma'ahu minal mahri ghairu ba'dil Qur'ani, dan dia tidak punya mahar kecuali sebagian hafalan sebagian Al-Qur'an. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Angkahtuha bima ma'aka minal Qur'an." Saya menikahkanmu padanya bima dengan mahar yang ma'aka yang engkau punyai minal Qur'ani dari hafalan Qur'an. Terus kemudian di riwayat lain bukan menggunakan lafaz angkahtukaha, melainkan menggunakan wa fi riwayatin zawwajtukaha bima ma'ak, zawwajtukaha dengan makna dengan lafaz zawwajtukaha. Wa fi riwayatin salisatin, di riwayat yang nomor 3, zawwajtukaha ala ma ma'aka. Pakainya bukan bima tapi ala. Zawwajtukaha ala, pakai ala. Wa fi riwayatin rabi'atin qad malaktukaha bima ma'aka. Malaktukaha, pakainya redaksi malaktukaha. Maknanya sama saja sebenarnya. Malaktu itu tamlik. Tamlik apa berarti? Saya memberikan kepemilikan kepadamu untuk untuk memilikinya, gitu ya. Wa fi riwayatin khamisatin qad amlaktukaha, sama saja. Maknanya sama saja, lafaznya itu beda-beda. Amlaktukaha, sedangkan milk, sedangkan milk itu identik dengan hamba sahaya. Terus ila akhiri ila anqal fahadihi, nah ini natijah tuduhannya, fahadhi ikhtilafatun thamaniyatun fi lafdhatin wahidah. Ini merupakan perselisihan yang jumlahnya total diriwayatkan ada 8 dalam satu lafaz. Dalam satu lafaz angkah sukaha itu beda-beda sampai 8. Nah ini menurut Mahmud Abu Roya sesuatu yang sangat merugikan. Yu'ayyidu ma yuridu naqlan walikai yu'ayyida ma yurid naqala an ibni daqiqil aid wal ala'i naqlaini wa batarohuma bihajatin. Dan untuk menguatkan apa yang dikehendaki oleh Mahmud Abu Roya juga menukil dari Imam Ibnu Daqiqil Aid dan Imam Al-Ala'i dengan 2 penukilan naqlaini. Wa batarohuma, tapi memutus keduanya, artinya batar tidak dinukil secara komplit, tapi dihilangkan, hanya diambil yang positif untuk dirinya saja. Lihajatin fi nafsihi, karena keperluan pribadinya. Kama sata'lamu an kasab. Lanjut. Intinya menyoal hadis, salah satunya adalah hadis angkah tukaha yang diriwayatkan dengan makna. Riwayat bil makna itu menimbulkan banyak sekali perbedaan lafaz, dan ini dianggap suatu masalah.
Kemudian cara ini langsung ke paragraf terakhir sebelum subjudul itu jawabannya semuanya. Wa hakadha yatabayyan lana an la dararat diniyan an la dororo diniyan bisa bagi riwayat bil makna, tidak ada doror madorot dalam riwayat bil makna kama yuri ayusawwirahul muallifu, seperti yang diinginkan oleh Mahmud Abu Roya. Selagi apa? Madamatil alfadhu, selagi lafaz-lafaz tersebut mutawafiqatan saling cocok, saling berkesinambungan, wa mutaqaribatan dan saling berdekatan maknanya. Gitu. Tidak masalah lafaz jawaz tugaha, angkah tugaha, malak tugaha dan seterusnya, itu tidak jadi masalah. Wong semua lafaz itu mempunyai makna yang saling cocok antar satu dengan yang lainnya, makna yang dekat dengan antar satu dengan yang lainnya juga. Wa madama tariqut tarjihi bainar riwayati yu'addi bil mustahidi ilal wusuli ilal haqqi was-shawab, dan selagi metode tarjih mengunggulkan satu di antara yang lainnya, memilih satu riwayat di antara riwayat yang lain, itu menjadikan mustahid sampai kepada kebenaran. Tidak masalah, sudah ada ilmunya masing-masing. Oke. Lanjut di hadits sholati fi Bani Quraidah. Ini hadis masyhur dan banyak digunakan oleh para ulama untuk menjadi dalil ijtihad. Disyariatkannya ijtihad. Ijtihad itu amrun syar'i. Salah satu dalilnya adalah hadis sholat di Bani Quraidah. Dzakara hadits al-Bukhari fi sahihi. Dzakara al-Bukhari Dzakara hadits al-Bukhari fi sahihi an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumal ahzab. Nabi berkata ketika perang Ahzab, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali salah satu di antara kalian menunaikan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ini dawuhnya Nabi seperti itu, sabdanya. Jangan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah selepas peperangan. Al-Hadis, panjang hadisnya. Wa maqaluhu al wa maqaluhul hafidh. Sepertinya kayak gini. Wa maqalahul hafidhul Ibnu Hajar. Hah? Oh iya bisa. Wa maqalatul hafidh Ibnu Hajar fi syarhil hadis kada waqa'a fi jami'in nusakh indal Bukhari wa waqa'a fi jami'i syaikhin nusakh fi jami'i nusakhin ada Muslim az-Zuhr. Jadi ada banyak riwayat ya, yang menyatakan sholat asar di semua naskahnya Imam Bukhari. Naskah Sahih Bukhari yang sampai kepada Imam Ibnu Hajar Asqalani semuanya menyatakan sholat asar. La yusolliyanna ahadunil asr. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Terus kemudian di seluruh naskah Sahih Imam Muslim bukan sholat asar yang disebut di situ, melainkan asar, duhur, sholat duhur.
Ma'attifaqil Bukhari wa Muslimin ala riwayatihi anis syaikhi wa anis syaikhi an syaikhin wahidin bi isnadin wahidin sebenarnya. Beserta Imam Bukhari sama Muslim itu melalui periwayatan dari jalur satu jalur yang sama. Dari gurunya Imam Bukhari sama Muslim dalam meriwayatkan hadis ini itu satu orang. Gurunya ini juga dari seterusnya satu orang semua sama. Tapi kok lafaznya beda. Di Imam Bukhari apa? Asar. Di Imam Muslim zuhur. Nah ini gimana? Waqad wafaqa Musliman Abu Ya'la wa akharun. Di barisan Imam Muslim ada ulama lain ya. Salah satunya Abu Ya'la wafaq. Wa kadzalika akhrajahu Ibnu Sa'ad. Wa amma ashabul maghazi fattafaqu ala anna hal asr. Intinya terbelah menjadi dua kelompok ini. Wa ilahuna iqtasara mu'allifu min kalamil hafidh. Sampai sini Mahmud Abu Royah menyingkat kata atau pernyataan dari Imam Hafidh Ibnu Hajar. Jadi nggak diterusin tuh kalau nukil sampai sini saja, sehingga seakan-akan memang ada perpecahan di situ, nggak ada solusi. Ada perbedaan, nggak ada solusi gitu, seakan-akan karena yang dinukil hanya sampai sini saja. Kalau dilanjutkan wa tatimmatu kalam Ibnu Hajar, dan kelanjutan kalam Ibnu Hajar tuh bagaimana? Wa kadzalika wafaqal Bukhari at-Tabarani wal Baihaqi fit dalaili wa hakadha kulluhu yu'ayyidul Bukhari. Dan banyak pula para ulama yang cocok terhadap Imam Bukhari, berarti asar. Waqad jama'a ba'dul ulama baina riwayataini. Sebagian ulama mengumpulkan dua riwayat tersebut bihtimali ayyakuna ba'duhum qabla al-amri kana shalla adh-dhuhra wa ba'duhum lam yusalliha. Bihtimal, dengan potensi ayyakuna ba'duhum, sebagian dari para sahabat qabla al-amri, sebelum adanya perintah sabda Nabi itu diucapkan, karena sholat zuhur, ada yang sudah sholat zuhur, wa ba'duhum lam yusolliha, ada yang belum sholat zuhur. Gini nih, asar misal jam 3, asar misal jam 3, jam 12 pas zuhur misalnya, pakainya bukan waktu istiwa. Jam 12 pas misalnya zuhur, sudah masuk waktu zuhur. Misalnya Nabi itu memberikan perintah jangan sholat, silakan kamu melakukan perjalanan, tapi jangan sholat asar kecuali ketika sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nah ini disampaikan misalnya jam 1 siang, berarti sudah masuk waktu zuhur itu. Nah, ketika diperintah oleh Nabi, sebagian sahabat sudah melakukan sholat zuhur, sebagian belum melakukan sholat zuhur, seperti itu. Akhirnya berangkatlah bareng-bareng dari jam 1, berangkat menuju saya lupa tujuan utamanya itu kemana. Intinya yang diriwayatkan hingga sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Nah, yang sudah sholat zuhur berarti menangkap jangan sholat asar, karena saya sudah sholat zuhur. Jangan sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Yang belum sholat zuhur menganggap ini sholatnya sholat zuhur, jangan sholat zuhur kecuali sampai Bani Quraidah gitu. Paham nggak? Mafhum? Oke. Itu cara menanggulangi adanya perbedaan periwayatan. Caranya al-jam'u wa taufiq. Istilahnya al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan riwayat-riwayat yang berbeda supaya dicari bagaimana cara memaknainya yang benar.
dengan menghadirkan beberapa potensi yang sah, yang tidak mengada-ada. Potensi yang kedua, wajah ma'aba'duhum, sebagian ulama menjamak makna dari dua riwayat yang berbeda ini dengan bihtimali antakuna ta'ifatun minhum rohat ba'da ta'ifatin. Berangkatnya para sahabat itu rohat ba'duhum, sebagian kelompok berangkat duluan, wa ba'duhum rohat ba'da dzalika. Setelah itu baru ta'ifah yang kedua berangkat menyusul. Jadi waktunya nggak serentak itu. Bisa jadi rombongan yang pertama baginda Nabi mengatakan jangan sholat zuhur. Rombongan yang kedua mau berangkat jangan sholat asar. Kecuali di perkampungan Bani Quraidah seperti itu. Masuk akal juga. Oke. Kita lanjutkan lagi. Faqila lit-ta'ifatil ula al-zuhra. Maka baginda Nabi mengatakan ke ta'ifah, ke golongan yang pertama berangkat sholat zuhur, walit ta'ifatil tsaniyati, kepada ta'ifah saniyah sholat asar, wakilahuma la ba'sa bihi, dan keduanya tidak menjadi masalah. Ila anqo. Ini lanjutannya kalam Ibnu Hajar al-Asqalani sebenarnya sudah menguraikan masalah tersebut. Jadi ulama kita itu objektif. Ada permasalahan, ada benang kusut, ya sudah kita sampaikan. Tapi setelah itu, bagaimana cara mengurai benang kusut tersebut, ya kita sampaikan juga. Nah, oleh Mahmud Abu Royah tidak dinukil secara keseluruhan, yang diambil benang kusutnya saja. Uraiannya ini, solusinya tuh enggak dikutip dalam kitab Adwa ala sunnah al-Muhammadiyah atau anak itu. Mahfum ya? Cara jawabnya gitu. Jadi ada, kalau ada pertanyaan syubhat mengenai hadis sholat di Bani Quraidah, masalahnya dulu kita paparkan. Di Sahih Bukhari asar, di Sahih Muslim zuhur. Dan berarti bagaimana? Kita dengan al-jam'u wa taufiq, bahwa dua riwayat itu berbeda dan keduanya sama-sama sahih, itu iya. Maka keduanya berarti punya eksistensi yang sama dan pengaruh terhadap hukum yang sama karena sama-sama sahih. Kita nggak bisa menolaknya. Kalau ada kontradiksi semacam itu, maka para muhaddisin menggunakan metode yang ditempuh adalah memilih secara berurutan al-jam'u wa taufiq, menggabungkan maknanya. Kalau tidak bisa, bukan milih ya, kalau tidak bisa dijamak, baru yang kedua dicari riwayat mana yang lebih dahulu dan riwayat mana yang belakangan. Kalau diketahui maka diadakan nas, mana riwayat yang menasah, mana riwayat yang dinasah. Kalau tidak bisa diketahui kenasahannya, tidak bisa dijamak, tidak diketahui waktu turunnya riwayat, maka masuk ke langkah ketiga, yaitu at-tarjih, mengunggulkan satu riwayat dan meninggalkan yang lain. Mau tidak mau harus mengambil satu riwayat dan meninggalkan yang lain. Ini adalah metode atau langkah yang ketiga. Kalau tarjih tidak bisa sama sekali, jamak nggak bisa, nasakh nggak ditemukan, tarjih juga nggak bisa, sama-sama kuatnya ini, nggak ada indikator yang menjadikan A lebih kuat daripada B, tidak ada sama sekali, sama-sama kuat semua. Maka muncul langkah yang keempat, yaitu at-tawaqquf. Kita berhenti sampai kita temukan indikator yang dapat menguatkan salah satu dari riwayat-riwayat tersebut. Itu mana hijul muhaddisin fi daf'it ta'arud. Itu berbeda dengan manhaj usuliyin ya. Manhaj usuliyin itu jamak dulu, baru tarjih, baru nasakh. Yang keempat, kalau tidak bisa ditemukan tasaqutud dalilain, kedua dalil ini gugur, sudah nggak usah diamalkan semuanya.
Intinya di sini berarti hadis sholat fi Bani Quraidah 1 Bukhari asar, Muslim zuhur. 2 riwayat sama-sama sahih. Maka solusinya harus dengan jamak terlebih dahulu. Ternyata di jamak bisa. Kemungkinan yang pertama itu tadi ba'duhum sholat zuhur wa ba'duhum lam yusolli. Ya lam yusolli. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah fihi ta'ifatani mukhtalifatani rohat ba'duhum ba'da ta'ifatin ukhra. Satu berangkat duluan, yang kedua belakangan, nyusul. Yang pertama zuhur otomatis, ta'ifah yang pertama, ta'ifah yang kedua asar. Bisa dipahami? Lanjut. Tawakuf berarti nggak diamalkan sama Bukan, beda. Tawakuf sama tasakutut dalilain. Tasakutut dalilain itu 2 dalilnya gugur, artinya tidak diamalkan, tinggalkan sudah. Kalau tawakuf itu kita berhenti dulu vakum sampai kita menemukan nanti, misalnya sebelum Imam Mahdi turun, misalnya sebelum Imam Mahdi lahir, misalnya kok ditemukan indikator yang menguatkan, artinya kapanpun kita tunggu sampai kapanpun indikator yang bisa menguatkan hadis A misalnya, ya sudah hadis A berarti yang tawakuf itu semacam vakum dulu, bukan menganggap hadisnya nggak ada. Kalau usuliyin pendekatan yang dipakai adalah tasakutut dalilain. Kedua-duanya tidak usah diamalkan, dianggap tidak ada. Karena ada tapi bermasalah dan tidak bisa dicarikan solusi. Jama nggak bisa, tarjih nggak bisa, nasakh nggak bisa. Ya udah tasakutut dalilain. Keduanya gugur. Ini cara ulama tuh kayak gini. Ini menyiratkan kalau kita ketemu beberapa pandangan, beberapa pemikiran, cara yang kita pakai itu yang pertama pendekatannya harus jamak wa taufik dulu. Kita kumpulkan seluruh arok, seluruh teori, seluruh apapun yang berkaitan dengan permasalahan itu, seluruhnya sudah ada di otak kita, sudah ada di data kita. Setelah itu baru kita bisa nggak menggabungkan satu, mengkorelasikan, harmonisasikan, mengkompromikan antara satu dengan yang lainnya. Boleh nggak? Bisa nggak? Kalau bisa lakukan itu. Kalau enggak, oke, barangkali ini nasab kayak gitu. Jadi jangan tergesa-gesa menyalahkan. Oke. Lanjutnya tahakkumu Abi Rayyata bil muhaddisina wa tajhilihi lahum. Abu Rayyah menyerang atau menghancurkan muhaddisin wa tajhilihi lahum dan menggoblokkan mereka. Kata goblok lagi viral. Iya, tapi yang digoblokkan muhaddis ini bukan pedagang kaki lima atau apa ya. Para muhaddis dianggap jahil, dianggap jahalah sama Mahmud Abu Rayyah. Kata-kata beliau min safha arada lillahni wal khata'i fil hadis, karena banyak terjadi, dianggap banyak terjadinya lahan dan kesalahan, lahan juga kesalahan sebenarnya sama dalam hadis. Wa taqdimi wa ta'khiri fi, dan banyak juga banyak hadis yang riwayatnya itu sama misalnya, tapi urutannya beda. Yang satu di takdim, yang ini di takhir, di riwayat lain takdim takhir dan seterusnya. Wa ziyadati wan naqsi minhu, ada yang ada tambahannya, ada yang malah dikurangi. Wa riwayati ba'dil hadis wa ikhtisarin bi uslubin tahakkumi,
dan meriwayatkan sebagian hadis dan meringkasnya tapi dengan redaksi yang merusak. Jadi redaksinya itu mengurangi kandungan hadisnya gitu. Wa tariqatuhu fi sardil aqwali tadhharu wa tariqatuhu fi sardil aqwali tuzhirul muhaddisina bi mazhari al mutasahilin atau bi muzhari al mutasahilin. Maka bisa disimpulkan intinya para muhaddis itu termasuk orang-orang yang mutasahil, orang-orang yang bahasa Jawanya tuh nggak gampang, bahasa Jawanya apa ya bahasa Indonesia ya, menyepelekan, bukan sebenarnya bukan menyepelekan, saya nggak tahu badannya, nggak gampang. Nah, ayo menggampangkan. Berarti para muhaddisin itu termasuk orang yang apa tadi? Menggampangkan dalam meriwayatkan gitu, nggak terlalu teliti gitu loh. Buktinya hadisnya ada satu, ada tambahannya, yang ini malah dikurangi, yang ini jumlah yang ini di awal, jumlah yang itu di akhir dan seterusnya. Nah ini kata-katanya sebagai onwan, sebagai subjudul tasahuluhum ay al muhaddisin fima yarwi fima yurwa fil fadhaili wa darabul. Intinya tasahul ya, muhaddisin tasahul terutama di al fadhail akmal, keutamaan amaliyah atau perbuatan, bukan yang bersifat wajib, namanya fadhail. Oke, kita lanjutkan.
alasan beliau seakan-akan meyakinkan. Ditemukan banyak hadis yang dalam riwayat-riwayatnya terdapat beberapa perbedaan. Satu ada tambahannya, yang di sini tidak ada, yang di situ didahulukan jumlah A, yang di sini jumlah A diakhirkan, yang di situ disebutkan secara lengkap, yang di sini diikhtisar, diringkas dan seterusnya. Ada beberapa bukti ditemukan bahwa hadis-hadis terdapat beberapa perbedaan melalui beberapa jalur riwayatnya. Kemudian hal itu memberikan asumsi bahwa menurut Abu Hurairah ya, muhaddisin itu mutasahil. Apa itu? Menggampangkan, terkesan menggampangkan. Oke? Jawabannya gimana? Wa maksudnya wa yuhimu man la ya'lamu anna al-muhadditsina jami'an ala hadza. Itu menjadikan waham ya. Waham sudah masuk bahasa Indonesia. Ma'anna katsiran minal a'immati kal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Khuzaimah qad jarradu kutubahum lis-sihahi. Bahwa banyak sekali para imam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Khuzaimah qad jarradu yang memurnikan kitab beliau kutubahum, kitab beliau lis-sihah hanya untuk hadis-hadis sahih. Berarti sangat teliti gitu loh. Kata beliau kan, kata Muhammad Abu Hurairah ya, para muhaddisin itu mutasahilin, apalagi dalam segi fi al-fadhail atau fadhailil a'mal, dalam segi fadhailil a'mal. Lalu dijawab, itu jawaban yang pertama, banyak dari ulama itu mengarang kitab yang khusus sihah, khusus hadis-hadis sahih. Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, ada banyak mustakhrajat di situ. Kemudian itu jawaban yang pertama tuh. Wa aidan fal muhaddisuna lam ya'khudhu bil ahadits dhaifati fi babil fadaili. Para muhaddis tidak mengambil hadis-hadis dhaif dalam fadailul a'mal illa bisyurut, kecuali dengan syarat-syarat. SK berlaku. Fassalaha ahlul fanni wat tahqiq, yang telah didetailkan oleh ahli fan, oleh para ahli hadis dan tahqiq. Kalau mau tahu detailnya apa, silakan dirujuk sendiri. Ya, seperti itu. Kelas. Ada tuduhan para muhaddisin itu mutasahil fima yurwa fil fadailil a'mal, dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan fadhail a'mal. Jawab, apa buktinya dulu? Buktinya apa? Buktinya banyak hadis-hadis yang fi ba'di riwayatihi ziyadah wa fi ba'diha naqas, fi ba'di mutakhir, al-ikhtisar al-mutahakkim atau al-ikhtisar al-mukhil, misalnya seperti itu, tapi bisa dibantah seluruh gampang. Tapi dengan demikian muhaddisin itu mutasahilin. Oke, kita jawab. Yang pertama, para a'imah banyak yang mempunyai kitab khusus hadis-hadis sahih. Contoh Bukhari, Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Terus yang kedua, apa? Tidaklah para muhaddisin mengambil hadis dhaif untuk fadhailul a'mal kecuali dengan syarat. SK-nya berlaku. Syaratnya apa saja? Mau tahu. Oke. Tahawwutul muhadditsin al-balighu, tahawwutul muhadditsin al-balighu fil riwayat bil makna. Kehati-hatian para muhaddisin yang balik, yang top, yang pangkal, fil riwayat bil makna, dalam meriwayatkan hadis secara maknanya. Riwayat dalam melakukan periwayatan bil makna itu muhaddisin sangat berhati-hati. Buktinya apa? Satu,
anna riwayat bil makna qad mana ahal kasiruna minas sahabati wat tabi'ina wa man ja'a ba'dahum. Riwayat bil makna itu banyak dari kalangan para sahabat, banyak dari kalangan tabi'in, banyak dari kalangan tabi'it tabi'in yang melarangnya. Mana'aha, yang melarangnya. Banyak kok yang melarangnya. Itu bukti dari apa? Bukti dari satu, banyaknya hadis yang sampai kepada kita dengan lafaznya, secara lafaz tuh turun temurun. Dua, kehati-hatian mereka dalam meriwayatkan lafzun nabi atau lafzun shadirun min famin nabi syarif. Paham gak? Bukan sebagai loh kan banyak para sahabat yang melarang, makanya emang riwayat bermakna itu masalah. Bukan kayak gitu larinya ya. Itu malah mendukung Mahmud Abu Roya. Loh justru itu yang menjadi pijakan Mahmud Abu Roya. Ada riwayat man naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha faballaghaha kama sami'a. Apalagi ditambah ada kata banyak periwayat para sahabat tabi'in melarang periwayatan bil makna. Itu mendukung Mahmud Abu Roya. Enggak, larinya enggak ke situ. Larinya bahwa mereka itu sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, menjaga lafaz yang orisinil yang datang dari Nabi, karena lafaz yang asli dari Nabi pasti lebih barokah, lebih berkah daripada lafaz buatan kita sendiri. Yang kedua, annar riwayata bil makna qad ajazahal ulama'u liman kana aliman arifan bil alfan wal asali, dan seterusnya, bahwa riwayat bil makna qad ajazahal ulama dibolehkan oleh para ulama liman, untuk siapa? SK-nya berlaku untuk orang kana aliman yang mengerti, paham, arifan juga paham juga, bil alfazi dengan lafaz-lafaz, wal asalibi dan redaksi-redaksi, khabiran bimadlulatiha dan paham terhadap madlulnya. Madlul itu apa ya? Sulit ini. Padanannya apa ya Indonesianya? Ya gitulah ya. Wal furuqut aliman bi. Wal furuqid daqiqati bainaha, dan perbedaan-perbedaan tipis antar satu lafaz dengan lafaz yang lain. Julus wa qu'ud bedanya apa? Naum wa ruqud bedanya apa misalnya ya? Ruqi wa su'ud bedanya apa? Wal uruj bedanya apa? Apalagi kayak gitu udah harus dikuasai bagi mereka yang ingin meriwayatkan hadis bil makna. Kemudian nomor 3, annalladzina ajazuha ala annaha rukhsatun tataqaddaru bi qadri hajati ilaiha, bahwa yang mereka yang membolehkan riwayat, ulama yang membolehkan riwayat bil makna, menganggap riwayat bil makna itu sebagai uzur, sebagai iktidar, karena kemampuan manusia dalam menghafal itu kan beda-beda. Maka kalau itu uzur, kalau itu darurat, tataqaddaru bi qadril hajati ilaiha, maka disesuaikan kadarnya sekadar kebutuhannya. Anna tadwina lil ahadithi budi'a bi sifatin ammatin wa rasmiyatin ala ra'sil mi'atil ula, bahwa kodifikasi resmi terhadap hadis telah dimulai sifatin amal dengan pergerakan yang masif nasional, warosmiyah dan resmi, ala roksil mi'atil ula, di awal abad ke-1. Wa balagha muntahahu fi nihayatil qarni tsani, dan matangnya sampai ke puncaknya itu di akhir abad 3 ya, dengan munculnya kutub sitah. Kutub sitah itu semuanya di nihayat al-qarn ats-tsalits semuanya. Nomor 5, annar riwayata bil makna nama. Oh tadi rukhsah ya.
Yang nomor 3 rukhsah. Yang nomor 5 innama turakhasu fiha man turakhasu fi ghairil kutubil mudawwanati amma fiha fala kama qaddamna. Riwayat bil makna menjadi rukhsah, innama turakhas fiha menjadi rukhsah yang boleh ketika innama tarakhasa fiha man tarakhasa fi ghairil kutubil mudawwanati. Menjadi rukhsah bagi orang yang diberikan rukhsah mengambil atau meriwayatkan hadis dari kitab-kitab yang belum tercatat. Kalau kitab-kitabnya, kalau hadis-hadis yang sudah tercatat dalam kitab ya diriwayatkan sebagaimana tertulis dalam kitab. Tapi kalau hadis zaman dulu ya, yang belum tercatat dalam kitab, hanya ada di kepala-kepala para ulama yang turun-menurun, ya kalau diriwayatkan dengan makna nggak apa-apa, itu termasuk rukhsah. 6. Bukti kehati-hatian para muhaddisin dalam meriwayatkan hadis bil makna. 6 saja cukup lah ya. Lagi sudah cukup. Karena lagi kalau lagi sama selalu yang bertemu dengan sifat berubah karena lahu minal khasa'is dunia. Oke. Awal isyarati akhrajan min hadis biha aw sanad tatwinha ada kuat. Oke. Nama cukup. Oke, kita sholat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Di paragraf terakhir sebelum subjudul hadhil muqaddimatu wal haqa'iqu tusallimuna ila natijatin shadiqatin. Premis-premis dan hakikat-hakikat yang telah kita pelajari di atas menjadikan kita menerima natijah shadiqah, natijah yang benar. Apa itu? Wahiyah annal katsira minal ahaditsin nabawiyyati, bahwa banyak dari hadis-hadis Nabi wasolat ilaina bimuhkamilahiha, sampai kepada kita dengan lafaz muhkam. Lafaz muhkam itu lafaz yang maknanya jelas, tidak memerlukan takwil. Mala yahtaj ila ta'wil. Lafzun la yahtaju ila ta'wil maknahu. Itu namanya muhkam. Banyak hadis yang sampai kepada kita itu bukan hadis yang mutasyabih, tapi hadis-hadis muhkam. Jadi mudah dipahami. Wa anna ba'dal ahadithi, dan sebagian hadis qad ruwiyat bil makna, diriwayatkan bil makna ma'at taharruzil balighi, dengan sangat kehati-hatian, minat taghyiri, dari adanya perubahan, al mukhilli, yang mencederai, bil maknal asli, makna asalnya. Ini kaidahnya seperti itu. Wa anna ma asa ayyakuna qad dakhala
wa anna ma asa ayakuna qad dakhala al-ahaditsa bisababi riwayati bil makna syai'un yasirun, dan apa yang dikhawatirkan masuk menjadi ad-dakhil. Ada ad-dakhil fit tafsir, tahu ya? Ad-dakhil fit tafsir itu maknanya apa? Nah? Sisipan. Ad-dakhil Serapan. serapan, apalagi atau kuis lagi nih, kuis lagi. Ad-dakhil apa ad-dakhil? Ad-dakhil fit tafsir itu apa maksudnya? Belum ada ya? Oh, kalau tingkat 2 belum ada ya? Tingkat 3 ada. Tingkat 3 tingkat 4 ya? Ad-dakhil fit tafsir itu yang menyusup ya, menyusup dalam tafsir tapi bukan bagian dari tafsir. Biasanya Israiliyat biasanya. Nah, dikhawatirkan dalam hadis juga ada sesuatu yang menyusup dan itu bukan bagian dari hadis. Artinya lafaz tambahan dari perawi atau apapun itu, begitu. Dikhawatirkan semacam itu. Wa anna ma asa ayakuna qad dakhalal ahaditsa bisababi riwayat, hal-hal yang semacam itu yang menyusup, dikhawatirkan menyusup dalam hadis. Sebab apa? Bisababi riwayat bil makna, dengan sebab riwayat bil makna itu syai'un yasirun, sesuatu yang sangat sedikit sekali. Wa qad tanabbaha lahul ulama'u, dan ulama menyadarinya. Wa bayyanuhu, juga menjelaskannya. Wa sadaqal muballighu an rabbil alamin haitsu yaqul, dan mana benar seseorang yang meriwayatkan atau yang menyampaikan wahyu dari Tuhan semesta alam ketika bersabda yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahili. Yahmilu, membawa, hadal ilma, ilmu ini, ilmu hadis maksudnya, secara khusus ilmu hadis, tapi secara umum ilmu Islam, ilmu ulum syariah maksud saya, ulum syariah, ilmu Islam, ulum syariah. Yahmilu hadal ilma, membawa hadal ilma, ilmu ini, min kulli khalafin, dari setiap generasi. Uduluhu, siapa? Orang-orang yang adil. Yanfuna, yang menafikan, anhu, dari ilmu itu, tahrifal ghalina, penyelewengan orang-orang yang keterlaluan. Wantihalal mubtilina, sama penyelewengan atau sama saja, penyelewengan orang-orang yang mubtil. Orang-orang mubtil itu apa? Yang membatalkan, yang ngawur, orang-orang yang ngawur. Wa ta'wilal jahilina, dan penafsiran orang-orang jahilin apa? Yang kompak ya. Wa ta'wilal jahilina, dan pentakwilan atau penafsiran orang-orang Goblok. Jadi cara menjawab kalau soalnya makoli, soal makoli, cara jawabnya kalian harus, ini bukan cara jawabnya ya, bagi orang yang sudah pandai dalam membuat insya, mengarang bebas ya, ala bahasa Arab itu, membuat kalimat-kalimat dan jumlah dalam bahasa Arab sudah biasa kayak gitu, buat kayak gitu, itu sangat akan mempermudah. Nah seperti ini kan kita sudah dapat berapa makna-makna penting atau gagasan-gagasan pokok yang dalam kitab ini, dalam kitab Difa' Anis Sunnah ini. Kita sudah tahu nih gambaran-gambarannya, syubhatnya kayak bagaimana. Ketika dipancing sedikit saja maka akan meletup itu makna-makna yang sudah tersimpan akan meletup. Nanti cara kita menuangkan dalam tulisannya pakai bahasa kita sendiri aja nggak apa-apa. Nah itu positifnya orang yang sudah terbiasa menginsya seperti itu. Jadi nggak mengandalkan hafalan. Kalau hafalan tuh capek sekali, capek. Hidup dah capek lah, masa harus capek lagi, jadi capek.
nggak kuat, saya aja nggak kuat kalau hafalan. Ya bukan berarti saya lebih, jangan dimafhum lah pokoknya. Bukan berarti saya lebih kuat dari Anda, itu lah, nggak usah dimafhum. I'timadu Abi Hurairah ala kalamil mustasyrikin. Nah, ini adalah setelah melakukan analisis, Syekh Abu Syahbah menyimpulkan bahwa pikiran-pikiran yang dilahirkan atau ungkapkan oleh Abu Hurairah adalah pikiran-pikiran yang berdasar dari kalam para orientalis. Mustasyrikin, istisyraq itu apa? Ke timur-timuran, syarq. Kalau istighraq ke barat-baratan, ya kita itulah ya, of course kan. Ke barat-baratan, istighraq, tapi nggak ada istilah itu, nggak di western ya, barat-baratan ya. Nah, kalau mereka istisyraq itu menganggap syarak itu sebagai salah satu peradaban ilmu pengetahuan, apalagi di zaman-zaman era Abbasiyah, Daulah Abbasiyah di abad ke-5, sebelum Panglima Mongol menghancurkan kota Baghdad sebagai Asimatul Abbasi, Daulah Abbasiyah, namanya Hulaguhan. Itu di bumi hanguskan, dibakar, sungai-sungai di Baghdad isinya adalah abu dari naskah-naskah, berjuta-juta naskah manuskrip. Di situ isinya harta karun ilmu semua, sehingga yang sampai kepada kita ada yang ngomong hanya 10% saja. Yang sampai kepada kita di masa ini hanya 10% dari manuskrip ilmu pengetahuan yang dipunyai oleh para cendekiawan Islam di masa lampau. Semuanya telah habis di masa Sidul Khalid, Daulah Abbasiyah ketika dihancurkan oleh Panglima Mongol Hulaguhan, bukan Genghis Khan. Kalau Genghis Khan yang keturunannya dari Hulaguhan. Apa itu Pak? Yang sampai kepada kita yang begitu banyaknya itu, ada yang mengatakan cuma 10%. Dan sampai sekarang maktub atau manuskrip yang belum ditahqiq dan dicetak di perpustakaan, di penerbit-penerbit itu masih banyak sekali. Jadi kalau ada orang yang sombong ilmunya banyak, i'timadu Abi Hurairah ala kalamil mustasyriqin. Makanya dinamakan orang-orang yang ingin mengambil ilmu dari budaya-budaya dan informasi khazanah yang dimiliki oleh orang-orang timur pada saat itu. Representatifnya adalah Timur Tengah dan sampai sekarang juga, karena pusat peradaban Islam ada di situ. Orang yang ingin mempelajari ketimuran disebut mustasyriq. I'timadu Abi Hurairah ala kalamil mustasyriqin. Kayaknya nggak penting. Nggak penting, tapi saya kasih ini aja. Salah satu kena buktinya ya, yang mengatakan bahwa sunnah itu ta'akhur kitabat wa tadwini sunnah an-nabawiyah. Zaman penulisan kodifikasi sunnah itu terlambat. Nah, itu perkataan itu tuh perkataan para mustasyrik untuk menggoyangkan posisi atau kekokohan sunnah dalam Islam. Itu ta'akhur itu. Misal buktinya ada. Terus kemudian ta'nuhu fi Muawiyah, subjudul lagi. Ta'nuhu fi Muawiyah radhiyallahu anhu wa radhu anhu. Serangan Abu Hurairah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang masyhur di kita ada perseteruan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Perangnya apa namanya? Perang apa? Perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah namanya Siffin. Kalau antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah
Kita sebagai umatnya nggak usah ikut blok mana nggak, non blok, tapi kita memuliakan seluruhnya tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Jadi di kitab Adwa ala Sunnah itu banyak Mahmud Abu Ghayyah memberi bab-bab tentang fadhail para sahabat. Babun fi fadli sahabat fulan, babun fi fadli sahabat fulan, dan seterusnya. Termasuk diantaranya ada bab yang menerangkan mengenai Sayyidina Muawiyah, tapi agak berbeda daripada menerangkan sahabat-sahabat yang lain. Di paragraf kedua, paragraf ketiga, Pak. Paragraf ketiga. Wa nahnu la nasyukku annahu wada'a fi fadhilihi ahadits katsira. Wa kaifa qad ahsala immatu kulla dzalika walakinna nujibuhu an ayakuna lahu dakhrun fi ma wudi'a fi fadhilihi wa fadhil syam. Bal wa 'anir ridha bihi wa la in qala Imam Ishaq bin Rahuyah annahu lam yasihha fi fadhil Muawiyah syai'un. Faqad dzakara lahu Imam al-Kabir al-Bukhari ba'd fadhilihi wa la yudhiruhu kaunul Imam Al-Bukhari asal takbir fi haqqihi fi lafzi bab dzikri Muawiyah radhiyallahu anhu. Walam yaqul bab salah informasi tadi. Salah informasi, sorry. Panjang sekali ini ya markernya. Fadli Muawiyah kama salat di bab. Sorry. Kembali ke subjudul ya, di kitab Mahmud Abu Ghayyah dzakara faslan unwanuhu Muawiyatu wasyam. Ada pasal judulnya Muawiyah dan Syam. Beliau menyebutkan di situ dzakara fihi ma wudi'a fi fadhaili Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa biladi Syam. Mahmud Abu Ghayyah menyebutkan dalam pasal itu hadis-hadis wudi'a yang dipalsukan untuk fadail Muawiyah dan di negeri Syam. Hadis-hadis yang dipalsukan untuk tujuan mengkampanyekan fadhail Sayyidina Muawiyah dan negeri Syam. Wadakaro fi haqqi hadzal sahabiyil jalil, dan menyebutkan di dalam pasal tersebut annahu minat ulaqa wa minal muallafati qulubuhum, bahwa Muawiyah itu termasuk tawanan perang yang dibebaskan, dan mu'allafah qulubuhum, dan yang masuk Islamnya belakangan.
beliau bersandar dengan hadis Ibnu Umar. Sorry, bukan hadis ya. Beliau bersandar dengan komentar Abu Umar bin Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar. Di paragraf kedua, qad ghaba anhu annal katibina fi tarikh as-sahabati dzakaru 'anil Waqidi wa Ibn Sa'din annahu aslama ba'dal Hudaybiyah. Tapi Mahmud Abu Royah itu lupa bahwasanya Sayyidina Muawiyah itu telah masuk Islam setelah aslama ba'da al-Hudaybiyah, setelah sulhul Hudaybiyah qabla al-fathi, sebelum Fathu Makkah. Wa annahu akhfa islamahu makhafata ahlihi, dan Sayyidina Muawiyah itu menyembunyikan keislamannya karena makhafata ahlihi, takut terhadap keluarganya. Wa annahu kana fi umratil qada'i musliman, pada saat umrah qada beliau sudah dalam keadaan muslim. Wa idza kana huwa wa abuhu minal mu'allafati qulubuhum fi ra'yil ba'd, ketika dia dan abahnya dan bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Abu Sufyan berarti merupakan sahabat yang masuk Islam belakangan menurut ra'yil ba'd, menurut pandangan sebagian ulama. Fa fi ra'yil katsirina annahu laisa minal mu'allafati qulubuhum, maka jumhurul ulama menyatakan beliau dan ayahnya itu bukan termasuk Muawiyah tidak termasuk mu'allafah qulubuhum yang masuk Islamnya belakangan, tidak termasuk. Qala Abu Umar bin Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar berkata, fa fi Muawiyatu wa abuhu minal mu'allafati qulubuhum. Ibnu Abdul Bar mengatakan Muawiyah dan abah dan bapaknya termasuk yang masuk Islam belakangan. Siapa yang menyebutkan ini? Dzakarahu Ibnu Abdul Bar, dzakarahu fi dzalika ba'dhum wa huwa yushiru bi anal katsirina la yuriduna hadzal ra'i. Walida najidul hafiz al-muhaqqiq Ibnu Hajar lam yadhkur fi tarjamatihi syai'an min hadza. Kalau Abu Sufyan itu memang minal mu'allafati qulubuhum, karena masuk Islam pada saat apa? Fathu Makkah. Pada saat Fathu Makkah. Yang masuk Islam pada saat Fathu Makkah itu termasuk mu'allafah qulubuhum, yang hatinya halus. Mu'allaf itu kan yang lembut ya, artinya di imannya itu belum kuat. Yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah tidak termasuk mu'allafah qulubuhum, karena pada saat itu posisi Mekah belum dibebaskan, belum ditaklukkan. Jadi mereka posisinya bukan sebagai mu'allafah qulubuhum. Nah, Muawiyah itu, Sayyidina Muawiyah telah masuk Islam sejak pasca sulhul Hudaybiyah dan sebelum tahun ke-6 berarti ya, kalau tidak salah Fathu Makkah terjadi. Yang masuk Islam pada saat Fathu Makkah itu abahnya, yaitu Abu Sufyan. Berarti Abu Sufyan termasuk mu'allafah qulubuhum, ya betul. Tapi Muawiyah enggak, sebelumnya sudah masuk Islam, tapi akhfa islamahu makhafata ahli, ya menyembunyikan keislamannya karena takut keluarganya termasuk min sadati Quraisy. Gitu ya. Panjang sekali ini. Selain hadis-hadis yang dipalsukan untuk mengatakan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada juga hadis-hadis yang dipalsukan untuk negeri Syam. Ya gitu intinya kayak gitu. Intinya cuma gitu sih syubhatnya. Intinya Sayyidina Muawiyah dan Syam
banyak hadis-hadis palsu diciptakan untuk mengunggulkan atau memberi keutamaan kepada mereka berdua, yaitu Sayyidina Muawiyah dan Negeri Syam. Seperti itu saja. Terus jawabannya di paragraf terakhir sebelum wa qusarul qawli anna a'immatal hadithi wa sayarifatah qatalul marwiyat bahsan wa afnau a'marahum fiha wa lam yada'u riwayatan fil fadaili wa ghairil fadaili illa wa bayyanu makanaha minas sihhati awil husni awil dha'fi wal ikhtilaf. Wa qusarul qawl, pada akhirnya anna immatal hadis, imam-imam hadis wasayari padahu qatalul marwiyati bahsan, mereka semua telah menundukkan riwayat-riwayat dengan bahsan secara penelitian, wa afnau a'marahum, dan menghabiskan umur mereka fiha di dalamnya, walam yada'u riwayatan, dan tidak meninggalkan satu riwayat pun, baik fil fadail, di dalam fadail, au wa ghairil fadail, dan selain fadail, illa wa bayyanu makanaha, kecuali mereka menjelaskan tempatnya atau kedudukannya atau posisinya, ya benar, minas sihhati, dari hukum sihhat sahih, awil husni atau hasan, awil dha'fi atau dhaif, wal ikhtilafi, dan palsu. Tuh jawabannya. Jadi ada subhat. Kata Mahmud Aburoya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Negeri Syam itu banyak sekali hadis-hadis subhat yang diciptakan untuk berbicara mengenai keutamaan mereka. Itu kan otomatis mengurangi kekokohan, kekuatan, kedudukan sunnah itu sendiri, bahwa di sunnah ya banyak hadis-hadis palsu. Contohnya hadis-hadis yang diciptakan untuk mengunggulkan Sayyidina Muawiyah. Juga ketidaktelitian para muhaddisin, katanya muhaddisin teliti, nyatanya banyak sekali hadis-hadis palsu. Dalam hal ini terkait fadhailnya Sayyidina Muawiyah. Nah, ini bagaimana? Kayak gitu ya. Itu jawabannya tuh kayak gitu ya, mafhum? Nah, jawabannya ya kayak gitu juga. Jawabannya sebenarnya seluruh riwayat itu pasti sudah ini. Adanya riwayat palsu tidak bisa menghancurkan kegigihan dan keuletan para muhaddisin dalam meneliti hadis. Nyatanya mereka itu sangat getol dan menghabiskan umur mereka dalam meneliti hadis-hadis dan tidak meninggalkan satu riwayat yang tidak diteliti. Sampai sekarang hal itu terus berkesinambungan, bahwa ditemukan hadis-hadis palsu itu ya iya ada memang, karena pemalsu hadis itu jumlahnya sangat banyak. Gini deh, kita cari orang yang baik sama orang yang ngawur itu lebih mudah ketemu yang mana kira-kira? Lebih mudah ketemu orang baik tuh. Rata orang yang baik, kamu sudah. Bukan baik atau buruk, pinter atau enggak pinter, pinter atau bodoh. Kira-kira banyakan yang mana? Kalau baik, rata-rata orang baik. Kalau bodoh atau pintar, rata-rata orang, iya, kita data dulu sih. Ya, yang imam lah, yang ulama kira-kira. Yang ulama beneran bisa meneliti hadis, bisa dalam konteks hadis ya, bisa menerima hadis, menentukan ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif. Kira-kira lebih banyak mana daripada orang awamnya? Ya otomatis orang awam. Otomatis. Apalagi begitupun ketika dibandingkan dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang
pendusta hadis untuk kepentingan pribadi itu banyak sekali dulu. Makanya penelitiannya itu sampai sekarang masih berlanjut sampai sekarang. Ada hadis man khodama muta'alliman faka'annahu khodama sab'ina syahida. Keren banget itu. Barang siapa yang itu sudah saya sampaikan ya kemarin, cuman karena ada pengalaman unik aja sama hadis itu. Barang siapa yang mengkhidmati pelajar, termasuk ini Basnas ini, para panitia ini, para pengurus mengadakan berarti kan khodim kepada muta'alim, maka sejatinya ia seperti berkhidmat kepada 70 orang syahid. Oh, palsu ini. Itu ada palsu itu. Dari mana udah kentara itu, dari mana ya? Mati semacam apa kayak gitu? Nggak masuk akal. Saya dari awal udah kayaknya palsu kayaknya, tapi saya cek ternyata ada di Al-Mawdu'at Imam Ibnul Jauzi, kumpulan kitab palsu. Walaupun Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi juga masih dalam proses penelitian hingga sampai sekarang. Apakah semua hadis yang disebut di situ adalah palsu? Nyatanya banyak hadis yang nggak palsu tapi disebutkan di kitab-kitab palsu. Di kitab Al-Mawdu'at, Al-Mawdu'at judulnya Al-Mawdu'at kan sama dengan kumpulan hadis palsu. Tapi ternyata di situ ada hadis yang nggak palsu. Nah itu kan masih proses penelitian sampai sekarang. Tapi dari hal itu, dari maknanya saya sudah ini hadis palsu. Soalnya di feed Instagram, di Reel muncul, saya komen, terus saya dihujat. Bukan hujat sih, ada orang yang balas komen saya tapi nggak sama sekali nggak ilmiah, cuma kamu itu sombong kayak gitu. Loh kok malah sombong saya? Hati kan yang tahu Allah dan kamu memang tahu hati saya. Nah jawablah ilmiah. Saya sudah terangkan referensinya, ini ada di sini, dari lafaznya juga tentara almarhum Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub, dulu imam besar Masjid Istiqlal, salah satu muhaddis di Indonesia, asalnya dari kelahirannya Batam, Jawa Tengah. Pondoknya apa namanya? Sunnah itu apa sih? Lulusannya itu salah satu muridnya di Indonesia Buya Ar-Razi. Profesor Yaqub Mustafa Ali Yaqub itu pernah mengatakan bahwa salah satu indikasi hadis palsu adalah maknanya itu terlalu berlebih-lebihan, maksudnya pahalanya terlalu berlebih-lebihan dengan amal yang kecil, perbuatan yang kecil. Monggo mas, kayak gitu, monggo pintunya sudah dibuka, pahalanya seperti 70. Mas minum mas, harus mas, 70 syahid. Apalagi kalau mengkhidmati mu'alimnya, waduh, berarti 140. Muta'alim saja yang belajar 70 syahid. Kalau mu'alimnya, kalau pengajarnya, surga tanpa hisab. Oke. Ta'nuhu fi hadisi hasan. Fi hadisin hasan. Ta'nuhu, beliau menyerang, Mahmud Abu Rayah menyerang fi hadisi hasanin atau fi hadisin hasan kan? Jadi menyerang hadis hasan. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ini hadis hasan kayaknya ya. Waradtu alaih. Baca dulu.
Walau annal mu'allif iqtasara ala dzikril haditsainil mawdu'aini, kalau mu'allif hanya ikhtisar apa itu? Mencukupkan diri ala dzikril haditsaini, menyebut dua hadis mawdu'aini yang dua-duanya palsu. Fil istidlal, dalam istidlal lima qol, untuk apa yang diucapkan, yang mana ya? Lama kana lana alaihi ayatu mu'akhadatin wala. Setelah lam alif ada hamzah enggak? Enggak ada. Ada atau enggak ada? Enggak ada. Oh, ya roh. Ini enggak usah ada spasi, seharusnya ada spasi bisa ya. Walistiqomi kalamihi. Ayatu mu'akhadatin walistiqomi kalamihi. Lakin alladhi u'akhiduhu alaihi ayatiya fil hamishi ba'da dzikril hadisaini fayaqul ma nasbuh. Enggak penting, lanjut. Terus kholtu ke subjudul kholtu abi royah bainal wad'i wal idraj. Kita harus bisa membedakan mana yang disebut wada dan mana yang disebut selain wada. Salah satu yang mirip-mirip bagi kacamata orang yang nggak ngerti adalah wada dan idraj. Imam Syekh Mahmud Abu Royah itu mencampur makna antara wada dan idraj. Wada itu pemalsuan, idraj itu penambahan. Makna idraj adalah penambahan secara bahasa, maknanya penambahan. Secara istilah, lafaz yang ditambahkan oleh atau penambahan yang dilakukan oleh perawi hadis, baik dalam sanad maupun dalam matan. Ma'adhafar rawi sawa'un kana fi sanadil hadits aw fi matni. Apa yang ditambahkan oleh perawi baik dalam sanad hadis maupun dalam matan, itu namanya idraj. Nah, Abu Royah ini menyamakan antara wada dengan idraj gitu. Setiap ada penambahan dari perawi dianggap berarti dia memasukkan seperti itu. Nah, ini bukan kacau kalau kayak ini. Dzakarul wad'a bil idraj, ya. Menyebut palsu dengan idraj berarti menyamakan antara idraj dengan wada. Wa ja'alal mudraja, dan menjadikan hadis mudraj. Ada hadis namanya hadis mudraj yang di situ terdapat tambahan dari perawi, entah dalam sanadnya atau dalam matanya. Min qabilil maudhu, dihukumi sebagai hadis palsu. Nah, ini payah ini kalau kayak gini. Jawabannya wa itlaqul maudhu'i 'alal mudraji tasahulun. Menyamakan penyebutan maudhu kepada mudraj itu adalah perkara yang tasahul. Apa itu? Pemudah. Menggampangkan. Naam. Inna ba'dha a'immatil hadithi kabnis salahi i'tabarul idraja an tariqil ghalati. Bahwa sebagian a'immah hadis seperti Imam Ibn Salah menganggap idraj adalah salah satu metode dalam melakukan kesalahan periwayatan. Bidhonni ma laisa bihadisin hadisan, karena menyebabkan apa? Yang bukan hadis dianggap hadis. Ini sebenarnya perkataan, misalnya perkataan Abu Hurairah untuk mentafsiri matan hadis yang asli dari Rasulullah, tapi dianggap sebagai kalam Rasul. Nah, ini kan yang sulit atau samar di situ. Mulhaqon bil wad'i disamakan dengan hadis palsu, wasyabihan bihi, dan menyerupai hadis palsu.
contohnya. Nah, kita kasih contoh, lanjut ke itu, lanjut sampai bahkan ada Imam sama waqala Sam'ani itu di baris selanjutnya, beberapa baris selanjutnya. Qala Sam'aniyu, ketemu? Ayo spasi dulu. Udah? Qala Sam'aniyu man ta'ammadal idraja fahuwa saqitul adalah. Barang siapa yang menyengaja melakukan idraj, saqitul fahuwa saqitul adalah, maka adalahnya, kesalehannya runtuh. Wa mimman yuharriful kalima am mawadhihi, masyaallah. Dan termasuk orang yang menyelewengkan kalimat dari tempatnya. Wa huwa mulhaqun bil kadzabin, dan dia termasuk mulhaq, diserupakan seperti orang-orang yang pendusta. Ini dinukil oleh Mahmud Abu Royah. Berarti kan menyamakan idros dengan wadah. Nah, ini salah besar. Contoh idros mana? Yuk, siap nyari lagi. Lanjutnya, wa hakadha yatabayyanu lana jaliyan tasahulul muallifi fi adil idraji kullihi wad'an. Wa ala qa'idatil muallifi yakunu katsirun min a'immatil hadis alladziina yudrijuna lit tafsir au tawdihil mubham mausufina bil wad'i. Maka dari teori itu, kalau idraj sama dengan wada, berarti seluruh imam hadis, seluruh perawi hadis yang menambahkan idraj, walaupun untuk tujuan yudrijuna lit tafsir, untuk mentafsiri, au tawdihil mubham, atau memperjelas yang samar, mausufina, semua itu mausufina bil wad'i, disifati sebagai pendusta. Contoh hadis Fazuhri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, lama rawa hadis bad'il wahyi, ada hadis kaifakana bad'ul wahyi. Di Sahih Bukhari ada bab kaifakana bad'ul wahyi. Di situ ada hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Nah, dari Sayyidah Aisyah itu turun-temurun sampai Imam Bukhari, diantaranya lewat Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan hadis bad'ul wahyi fi sahihaini wa fassara kalimat tahannus bitta'abbud. Hadisnya panjang. Di antara hadis itu baginda Nabi Sayyidah Aisyah menyebut lafaz tahannus di Gua Hira. Nabi melakukan tahannus di Gua Hira. Tahannus. Oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, lafaz at-tahannus diberi tafsir wa huwa ta'abbud, kayak gitu. Ketika meriwayatkan Ibnu Syihab Az-Zuhri sampai ke kata at-tahannus, beliau tambahkan wa huwa ta'abbud, yaitu beribadah. Maksudnya tahannus itu apa sih? Apa bertapa ala-ala Angkring Dharma atau gimana? Wa huwa ta'abbud. Enggak tahu juga. Angkring Dharma itu beneran ada atau enggak? Nah, hal semacam itu dinamakan idraj fil matan. Berarti di matan ada lafaz tambahan yang dihadirkan oleh perawi. Dalam hal ini adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, menambahkan lafaz wa huwa ta'abbud dalam konteks mentafsiri lafaz at-tahannus. Ini boleh sebenarnya seperti ini. Semacam ini itu boleh dalam kaidah ilmu hadis. Tapi kalau berdasarkan pikiran Mahmud Abu Royah, berarti Ibnu Syihab Az-Zuhri termasuk pembohong, pendusta. Ya, jangan ya. Oke. Maka hal itu bisa mudah lah cara jawabnya, karena memang
menurut Mahmud Abu Royah itu di dunia ini banyak sekali ditemukan hadis palsu. Ya iyalah banyak sekali. Lawang hadis mudraj aja kamu anggap palsu. Gitu loh. Begitu tidak kuatnya validitas dan originalitas hujjatis sunnah dalam Islam itu diragukan dan seterusnya. Ya karena memang muhaddisin itu banyak ditemukan keteledorannya dengan bukti banyak sekali hadis palsu. Banyak sekali antara satu hadis dengan hadis yang lain riwayatnya sama tapi yang ini ada tambahannya, yang ini kurang. Yang ini diawalkan jumlah A, yang di sini jumlah A-nya diakhirkan. Di sini lengkap, di sini ikhtisar. Bahkan semuanya bukan semuanya, banyak sekali hadis-hadis palsu. Ya iyalah. Masa ya iya dong. Itu guyon lawas ya, guyon lawas dari 2002 2003. Tahu guyon itu nggak? Ya iya. Jamilah aja jamilah. Jamilah aja jamilah bukan jamidom. Karena asal masalahnya adalah logikamu yang salah, menyamakan antara idroj dan made, kan itu masalah. Oke? Sampai sini kita cukupkan. Ada pertanyaan? Ini kitab beda dengan zaman saya di tingkat 2. Nggak pakai kitab ini. Ini agak apa ya, detail karena membantah kitab gitu. Maka agak banyak kerumitannya, agak meningkat. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Beda, halamannya beda. Oh, yang tahu itu al-muhaddisin al-balik riwayat. Bukan artinya tadi kejadian Hadis ini hadis dalam riwayat bermakna ya. Terus di sini kan ada ubayna yadaik, ada juga muqaddimat wa haqqin al-isra min nafar. Dan nomor 1 itu anna riwayat bermakna qad man'aha al-kasirun min sahabah wa tabi'un wa ja'a ba'dahu bil riwayat itu riwayat bil makna yang nomor 1 ya. Riwayat bil makna dilarang oleh banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in serta pengikut tabi'in dari para perawi hadis. Waltazamu ada ala hadisi al-fadhiha, dan mereka menetapi meriwayatkan hadis dengan lafaznya, dilafzi. Memang banyak. Ya terus pertanyaan. Oh, itu menunjukkan kehati-hatian berarti dalam riwayat. Iya, menunjukkan kehati-hatian. Jangan dibalik. Nah, kalau ini kata kalau dipahami untuk negatif kan bisa. Iya, dan salah satunya juga digunakan Imam Syekh Abu Royah untuk mendukung opininya bahwa sahabat saja banyak kok yang melarang, makanya saya melarang riwayat bil makna. Itu ya ada pijakannya. Kalau dilarikan ke situ kan boleh. Tapi maksudnya di sini jangan dilarikan ke situ, tapi dilarikan menunjukkan di sini bahwa para muhaddisin dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, atba'ul tabi'in, itu banyak dari kalangan mereka yang melarang periwayatan bil makna, menunjukkan kehati-hatian mereka, walaupun mereka sebenarnya bisa memilih redaksi lain. Ada lagi? Banat, gak ada pertanyaan? Ya. Sobat berapa Ustaz? Sampai sobat berapa sekarang? 103. Oh, kok sedikit doang ya? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد وعلى